Itu sikap saya. Saya akan datang setiap kali tidak bekerja. Hei, Bolehkah saya membelikanmu minuman sayang? Stem apa sih? Jangan biarkan dia meminumnya. Apa urusanmu? Sudah kubilang jangan biarkan dia meminumnya. Siapa dia sih? Kamu gila ya? Dia sakit. Mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. jangan muncul setiap kali aku ada urusan. Orang itu langsung tahu begitu melihatnya. Dia mengendarai kup. Ada 7 atau 8 wanita di mobil. Kamu harus berterima kasih padaku setiap kali aku turun. Menyelamatkan hidupmu dari tragedi total. Bisa dibilang aku PR yang buruk. Tapi bukan aku yang menyambungkan secara tidak profesional. Coba sambungkan denganmu dan biarkan aku lihat. Aku seorang profesional. Kamu lihat kamu tidak terlihat seperti figuran. Tokoh utamanya tidak seperti tokoh utama. Ingin seperti anak boros dan memakai celana panjang. Aku bahkan tidak lulus bahasa Cina di SD. Aku ingin memainkan peran anak kaya. Maaf, kamu bahkan tidak bisa mengambil kurang dari $50 dari ATM. Aku akan memberitahumu. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan bermain denganmu. Bagus, aku tidak ingin bermain untuk waktu yang lama. Tang Kiki memberitahuku tentang Sang Dayu. Dia bilang kamu pergi ke dia untuk penulis. Ya, aku sedikit di public relations. Aku harus mengandalkan mantan pacarku untuk mendapatkan penulis. Itu saja yang kudapat. Jangan marah. Akhir dari Perang Dingin. Sudah lama berakhir. Aku tidak pernah memberikan bahu dingin. Putus saja. Aku bisa menangani putus. Tapi aku tidak bisa putus karena kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Kamu sudah tahu segalanya. Kesalahpahaman apa? Aku salah paham kamu terlibat dengan Sang Dayu. Tahukah kamu mengapa aku bersamamu? Karena dia menyeretmu tepat di depan saya. Kamu lari ke kantor polisi karena dia. Dia alasanmu nongkrong di klub setiap hari. Kamu punya fotonya di seluruh rumahmu. Kamu ingin saya berpikir apa? Pak Wei, kamu terlalu memuja saya. Zhang Dayu dan saya adalah hubungan yang paling realistis. Penawaran dan permintaan tidak seimbang. Contohnya, saya mencari seseorang yang berbakat, tapi selalu bertemu yang tidak berpendidikan. Mencari kebenaran, tapi selalu bertemu yang suka berselingkuh. Mencari kencan, selalu ada paksaan. Ini, Kamu tidak hanya putus. Selalu ada proses untuk putus. Ada perang dingin, dan ada kompromi, dan ada negosiasi. Kita baru saja memulai. Kamu tidak bisa bermain sesuai aturan. Tidak ada apa-apa antara pria dan wanita. apa aturan mainnya? Kamu tahu apa bedanya kamu dan saya? Ketika saya bilang putus berarti putus. Sama sekali tidak ada waktu untuk itu. Mendampingimu di acara idol apa? Sampai usia saya suka cara yang lurus. Saya sudah pecundang. Saya tidak ingin menjadi ratu lagi. Baiklah, Saya akan rawat diri sendiri sekarang. Semua waktu berharga yang tersisa. Selamat tinggal.
Nyonya Feng. Ada yang bernyanyi keras di bawah sepanjang pagi. Ini permohonan untuk adopsi atau belas kasihan atau pengampunan. Adopsi belas kasihan pengampunan. Dia tidak mendapatkan satu pun. Mungkin dia akan menghasilkan uang. Saya pikir hanya bankir. Saya anak haram yang paling keras. Sekarang lihat dunia PR. Kami di hubungan masyarakat. Poin pertama adalah hati yang keras. Baiklah, maka saya akan menjadi yang di kartu nama saya. Saya perlu kamu menanganinya. Krisis hubungan masyarakat yang ada. Mr. Feng, kamu memang jago bercanda. Ini cuma gangguan kecil. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Tapi sekarang semua orang melihat. Dia di bawah sana memohon cinta seorang wanita. Kepada pria yang tampan dan muda. Pemuda manis yang tahu cara main-main. Wanita itu sama sekali tidak tergoyahkan. Itu hanya menghibur orang yang lewat. Ada dua asumsi tentang wanita di perusahaan kita. Pertama, karyawan wanita hanya mencintai pria kaya. Dan meninggalkan orang tanpa alasan. Saya selalu percaya itu. Sebagai seorang wanita, jika kamu tidak mandiri secara finansial, kamu tidak mandiri secara mental. Dulu saya menghasilkan banyak uang, jadi saya sama sekali tidak peduli dengan orang kaya. Seperti ini. Main piano melalui jendela. Tidak bekerja dengan saya. Pada usia saya, pendekatan ini hanya omong kosong. Tentu saja, baru saja kamu bilang ini akan mempengaruhi citra perusahaan. Ini saya pikir. Jadi saya akan keluar sekarang. Sekarang saya mengerti kenapa Suran sangat bergantung pada kamu. Kenapa? Karena kamu benar-benar seorang maniak profesional. Itu agak menyedihkan. Saya harus segera menyingkirkannya, atau saya tidak bisa menjadi maniak ini. Baiklah. Jangan bernyanyi. Pergi dari sini. Kehadiranmu di sini akan mengganggu pekerjaan kami. Saya bernyanyi di depan pintu perusahaanmu. Kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Saya tidak berpikir itu menghalangi. Tidak. Terima kasih. Oke. Maaf. Saya perlu memanggil satpam. Hei. Orang ini. Bawa pergi. Permisi, Pak. Tolong pergi dari sini. Pak. Saya melakukan ini hanya untuk menebus hati seorang wanita dan pengampunan. Apakah Anda bisa mengerti itu? Hei. Tunggu sebentar. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Tapi, kita perlu membicarakannya di tempat lain. Bilang saja di sini. Banyak orang. Pergi ke tempat yang tenang. Baiklah. Kemana kita pergi? Tempat yang bagus. Anda akan tahu. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Ayo.
Kemana kita pergi? Bagaimana itu? Saya pikir saya telah memindahkan Anda. Itu sikap saya. Saya akan datang kapanpun, saya tidak bekerja. Hei, Nona Xiong, Anda benar-benar hantu. Saya tidak sedang dalam suasana untuk bercanda. saya perlu berbicara dengan Anda, naiklah. Apa masalahnya? Saya akan dipindahkan kembali ke AS. Yunin sudah curiga pada saya. Saya dalam bahaya besar. Anda harus membantu saya, secepat mungkin. Anda tidak dalam posisi untuk membuat kesepakatan. API yang saya minta, Anda tidak melakukan satupun. Mengapa saya harus membantu Anda? Anda tahu saya hampir dibana oleh Zhang Dong. Dan Anda sudah mengambil buku catatan itu. Anda tidak bisa mengkhianati saya. Nona Xiong, hal semacam ini seharusnya familiar bagi Anda. Anda tidak tahu berapa kali. Anda jahat. Aturan permainan. Aku cuma main kartu dengan benar. Kamu ngapain di sini? Datang buat ketemu kamu. Aku dengar soal cowok imutmu. Aku Kei Seni Sensiap Hari Buick, main gitar Buick Cam. Kamu benar-benar berubah setelah putus sama aku. Seketika balik ke zaman sebelum merdeka. Kenapa mulutmu sejahat itu? Seberapa rendah pun IQ-ku. Udah hafal banyak skrip. Selalu ada sedikit. Lanjutin aja. Apa yang bisa aku bantu? Sayang, kamu memang selalu pintar. Aku nggak tega ninggalin kamu. Sejak kamu ninggalin aku, berarti kamu nggak sepintar aku. Aku lihat kamu nggak rela. Aku lega. Kalau kamu dengar apa yang bisa aku kasih tahu, kamu nggak akan segitu leganya. Maksud kamu apa? Aku punya teman yang kasih tahu aku. Ada kru yang ngelakuin hal yang sama kayak kamu. Juga product placement sampo. Kapan menurutmu kita bisa selesai? Paling cepat Maret depan. Ya kamu kacau. Mereka kayaknya kerja siang malam. 2 tim gantian. Xiong Jiajie kecelakaan. Menurut dia, kayaknya Alliance curiga sama dia. Kita harus bawa dia balik. Dia masih mau kita bantu cari tahu sesuatu. Seperti yang aku duga. MAKI nelpon aku kemarin. Kalau perusahaan kita sukses nerbitin saham tambahan. Biarin Alliance yang jadi umpan. Itu yang jadi andalan. Jadi kita nggak boleh biarin Xiong Jiajie pergi sekarang. Ya aku akan tenangin dia. Jauhkan dia dari masalah. Gimana kabar kamu sama Ella? Jangan dibahas. Dia cuma dingin di luar. Sebenarnya dia orang baik. Aku tahu itu. Aku nyanyi pakai gitar di depan kantormu. Apa yang kamu katakan? Saya sudah buntu. Kamu juga bisa menyelesaikannya. Saya juga belajar dari menonton TV. Itu tidak akan membantu. Dapat basahan yang lumayan. Atau air dingin. Nanti saya akan menjelaskan masalahnya padanya. Kita bertemu lagi. Kita pasti akan salah. Atau negatif jadi positif.
Jangan salah paham. Saya memangnya case ini hari Saya ini. punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Apa kabar? Acara TV, seperti milikmu sedang dibuat. Kamu benar-benar ahli bercerita. Ayahku meneleponku jam 3. Ceritakan padanya cerita yang kamu ceritakan Dia padanya. sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Dengar cerita yang paling menarik. Yang saya pedulikan adalah cerita Jiang Debao. Kamu belum menilai The Boss saya. Ini nilai saya. Lu Fei. Saya sangat senang. Kita bisa makan bersama. Tapi saya harus mengatakan satu hal yang benar-benar merusak suasana. Ayo dengar. Kita semua tahu apa yang kita dapatkan kan. Harus memberikan sesuatu. Hal terakhir yang saya inginkan adalah kamu yang bayar dulu. Saya dulu klienmu. Kamu sekarang pacar saya. Untuk saya tentu saja. Ini seperti hadiah dari langit. Tapi tidak semua orang berpikir begitu. Mereka pasti berpikir, karena saya pacarmu. Itu sebabnya kamu menyerahkannya padaku. Saya takut itu yang mereka pikirkan. Hal terakhir yang saya butuhkan adalah gosip seperti ini. Untukmu atau untukku. Atau tidak adil untuk perusahaan. Jadi saya berharap hubunganmu dengan Clear bisa menjauh. Tentu saja ini hanya saran saya. Tapi jika kamu punya solusi yang lebih baik, kita bisa bicarakan. Saya pikir kamu benar. Tapi kamu tahu, perusahaan saya pada dasarnya hidup sendiri. Saya tahu itu. Jadi saya berharap hubungan kamu dengan Clear bisa menjaga jarak daripada menarik garis di pasir. Dan saya pikir seluruh drama ini, kamu bisa melakukan semuanya untuk Suran. Dia tahu banyak tentang Clear. Saya yakin dia akan melakukan pekerjaan dengan baik. Itu salah satu cara untuk melakukannya. Ini juga kesempatan baik untuk Suran. Oke, saya akan bicara dengannya. Saya ingin bicara dengan kamu tentang sesuatu. Saya juga punya sesuatu untuk memberitahu kamu. Kamu duluan. Saya jatuh cinta dengan Jiang Dong. Jadi saya berharap produksi serial TV Clear untuk sepenuhnya di bawah tanggung jawab kamu. Saya senang kamu jatuh cinta. Tapi untuk Jiang Dong, saya akan menyimpan pendapat saya. Kamu bisa sangat kejam kepada saya kadang-kadang. Kamu memberitahu seorang wanita yang mencintai kamu. Saya senang kamu dalam suatu hubungan. Dan kamu dengan bijak mengkritik visi saya. Maaf. Maka kamu punya restu saya. Apa yang kamu katakan harus memberitahu saya? Tidak ada. Saya perlu bicara dengan kamu tentang sesuatu. Apa masalahnya? Feng Lufei mendapatkan serial TV Clear di bawah tanggung jawab saya. Kenapa? Karena saya? Tidak mungkin. Bukankah Feng Lufei jatuh cinta dengan Jiang Dong? Dia mencoba menghindari kecurigaan. Jadi dia tidak bisa ikut serta dalam program ini. Itu artinya, di agensi periklanan sekarang, dia dan saya menangani klien yang berbeda. Itu terdengar seperti hal yang baik. Tanggung jawab jelas. Itu hanya terdengar baik. Sebenarnya saya punya masalah besar sekarang. Saya diberitahu. Ada acara TV yang sekreatif Clear sedang difilmkan secara rahasia. Kurasa Jiang Dong ada di balik ini. Dua hal ini terjadi bersamaan. Kebetulan sekali. Ini semakin rumit. Kita di tempat terang dan mereka di tempat gelap. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mungkin melalui kekuatan internet, kita bisa mengumpulkan informasi. Bagaimana caranya? Aku bisa melakukannya di Weiboku. Beritahu semua orang bahwa naskahku dicuri. Dan naskah ini sekarang sedang difilmkan secara rahasia. Kuharap orang yang tahu bisa memberikan petunjuk.
Beritahu aku apa yang terjadi. Bantu aku menemukan orang ini secepatnya. Itu ide bagus. Akhirnya aku bukan hanya seorang koki. Syukurlah kamu tidak hanya bisa memasak. Halo. Aku akan menemuimu di depan bioskop di Wanda Plaza. Aku beritahu, kalau kamu tidak melihatku hari ini, aku akan bernyanyi di bawah dengan speaker besar. Itu saja dah. Bagaimana? Menyesal? Apa yang kamu bicarakan? Instruktur. Aku tidak tahu itu kamu. Jadi aku, tanpa alasan, aku sekarang di Wanda Plaza. Ini keadaan darurat. Aku butuh kamu datang ke sini dan bantu menjaga ketertiban. Wanda Plaza. Aku di dekat sini. Aku akan segera ke sana. Apa? Para pelanggan diberitahu dengan segera. Karena situasi tak terduga. Harap di bawah bimbingan staf. Keluar melalui gerbang 1 atau 2 secepatnya. Terima kasih. Nona sudah terlambat. Tolong evakuasi dari sisi ini. Jangan telepon lewat sini. Jangan dekat-dekat aku, atau aku akan mencabut bomnya. Jangan mendekat. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahu kami. Ke sini. Apa? Kawan kamu tidak bisa masuk ke sana. Pak salah satu dari kami. Oke. Aku Wei Xiao dari kantor polisi Xianlin. Apa yang terjadi sekarang? Aku baru saja menemukan satu di sana. Tersangka dengan senjata buatan sendiri. Kita perlu mengungsikan orang-orang sekarang. Oke. Maaf, perhatian semua unit. Tersangka berada di bioskop mal. Memegang seorang wanita sebagai sandera. Sekarang naik ke lantai atas. Kondong K Belkong, Kondong K Belkong, Kondong Nomor K yang Anda Belkong. hubungi telah terputus. Apa? Apa yang terjadi? Maaf. Apa yang terjadi di lantai atas? Apa yang terjadi di lantai atas? Tolong, Jangan berteriak. apa pendapatmu? Kakak. Perintahnya adalah tidak masuk ke sana. Itu pacarku di atas sana. Bro, bahkan jika itu pacarmu, kamu perlu tetap tenang. Mobil komando ada di sana. Mengapa kamu tidak membicarakannya dengan bos? Oke, terima kasih. Laporkan tersangka telah mengunci pintu atap. Apakah kita melakukan terobosan paksa? Bersiap siaga. Langkah gegabah akan mengingatkan para pembajak. Mengancam keselamatan para sandera. Direktur laporan. Penembak jitu mencari posisi di gerung seberang. Tersangka sedang dalam keadaan gelisah saat ini. Tidak ada perintah dariku. Tidak ada yang boleh melakukan gerakan apapun. Ingatlah bahwa keselamatan para sandera adalah prioritas utama kami. Waktu yang lama sekali. Tidak ada cara lain. Kita bisa naik ke atap. Siapapun bisa naik sekarang. Aku bisa mencari laporan. Saya Wei Xiao dari kantor polisi Xianlin. Saya diperintahkan untuk membantu. Aku bisa memanjat ke penthouse dan menyandera. Nak, kamu pasti bercanda. Kamu hanya polisi biasa. Kamu tidak punya pelatihan profesional. Tidak mungkin kami membiarkanmu naik ke sana. Aku sudah berlatih panjat tebing. Olympic Lotus Mansion. Aku sudah ke semua tempat itu.
Lantai atas bukan masalah dengan keahlianku. Anak muda, sekarang bukan waktunya untukmu bersinar. Tolong jangan bikin berantakan. Aku dengar polisi di bawah sana. Aku kasih waktu 30 menit. Tidak 15 menit. Aku perlu kalian bawa istriku ke sini sekarang. Kalau tidak, aku akan tembak kepalanya. Dengar. Itu pacarku di atas sana. Aku tidak butuh sorotan. Pelaku tidak akan menyangka. Aku akan muncul di belakangnya. Ini cara tercepat untuk membebaskan Sandra sekarang. Aku mohon percayalah padaku. Kita kehabisan waktu. Oke, biarkan dia mencoba. Tapi, lebih dari 1 menit berlalu, Sandra akan lebih dalam bahaya. Kita harus berlomba dengan waktu. Anak muda. Ini profil tersangka dan denah atap. Lihat oke. Wei Xiao pakai ini. Kamu bisa menghubungi kami kapan saja. Percakapan apapun dengan tersangka. Kita semua bisa mendengarnya. Kami akan melindungimu di bawah. Aku mengandalkanmu. Ibu memaafkan aku karena tidak berbakti. Aku melakukan ini. Dan untuk calon menantumu. Kami berada di rumah tersangka. Beberapa bagian senjata api ditemukan. Tersangka mungkin memiliki senjata api rakitan. Benarkah? Segera beritahu Wei Xiao. Baik. Saya adalah instruktur di Institute Fairy Forest. Kami punya seseorang di firma. Pemuda yang tersenyum itu ingin menemuimu. Saya harap dia tidak membermasalah. Pemuda itu dia di atas sana. APA? APA yang kamu katakan. Dia bukan hanya polisi. Apa yang dia lakukan di atas sana? Ya, kamu perlu tenang. Kamu tidak bisa menjadi pacarnya. Teman? Xiao Ye. Instruktur. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Terlalu berbahaya. Ikutlah denganku. Instruktur, ayo pergi. Saya senang kamu baik-baik saja. Pemuda itu mengira itu kamu di atas sana. Jadi dia bersikeras naik ke atas seperti orang gila. Wei Xiao, Xiao Ye. Apa yang kamu lakukan? Naik ke atas dan panggil dia turun. Bukankah kamu hanya membuatnya bingung? Tuan, satu hal lagi. Saya ingin memeriksa denganmu. Apa? Saya pikir kita harus. Pertama, identifikasi, apakah tersangka memegang senjata sungguhan. Maaf. Saya pernah membaca tentang kasus seperti ini di luar negeri. Saya curiga dia ingin meminjam tangan kita untuk melakukan bunuh diri spektakuler. Alasannya. Pertama, sepertinya dia menyerang kita. TAPI sebenarnya semua orang tahu. Dalam waktu yang sangat singkat, tidak mungkin menemukan istrinya. Tidak logis. Mungkin dia sedikit gugup sekarang. Mungkin. Kedua, menyerangmu dia tidak bermaksud mengekspos dirinya ke tempat yang paling terbuka. Bahkan jika gangster itu tidak punya akal sehat, dia tidak perlu berpura-pura bahwa dia ingin seseorang menembaknya. Apakah ada alasan lain? Selain itu, instingku sebagai polisi. Instingmu. Sekarang saatnya telah tiba. Kamu belum membawanya ke sini. Aku akan membunuhnya sekarang. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Namaku Wei Xiao. Aku seorang polisi. Aku tidak berniat jahat. Aku di sini untuk membantumu. Bilang apa? Apa yang kamu bicarakan? Mari kita bicara dengan tenang. Jangan bergerak atau aku akan menembaknya. Aku serius dalam hal ini. Aku tahu itu. Tapi aku harus memperingatkanmu. Jangan berdiri di posisi itu. Sangat terbuka. Sniper siap untuk membunuhmu. Ada SWAT menunggu di kedua sisi pintu. Mereka akan langsung masuk pada tanda pertama. Kamu tidak bisa lolos dari apapun. 10 menit lagi. Helikopter sudah dekat. Kamu bawa wanita ini. Menurutmu kamu bisa pergi. Dia gila. Mengapa dia memperingatkan tersangka? Apa yang harus aku takutkan?
Aku memang ingin mati. Aku bisa menembaknya sekarang. Dan kemudian aku akan membunuhmu. Aku yakin kamu bisa. Tapi tawaranku padamu, itu pasti membuatmu terlihat baik. Tawaran macam apa? Tukar aku dengan sandera kamu. Jangan bergerak. Kamu anggap aku bodoh. Kamu sudah membuat semuanya berantakan. Ini akan masuk berita. Kalau istrimu melihatnya, kamu sedang menyandera seorang polisi. Lebih baik kamu menyandera seorang gadis yang tidak bisa melawan. Jangan bergerak. Saya tidak membawa senjata apapun. Atau kamu tidak punya keberanian untuk melakukannya? Saya tidak punya keberanian. Saya pegang pistol. Apa yang harus saya takutkan? Sekarang letakkan tanganmu di kepala. Kamu berjalan pelan-pelan. Jangan bergerak. Atau saya akan menembak kepalanya. Wei Xiao, turun ke sini. Bodoh kamu, turun. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Wei Xiao. Xiao Ye. Wei Xiao, Yero. Perlahan. Pelan sedikit. Kamu santai saja. Ayo ke sini. Dengar orang-orang di bawah. Xiao Yi Wei Xiao. Saya punya polisi yang kalian kirim. Sekarang bawa istri saya ke sini sekarang juga. Atau saya akan membunuhnya. Xiao Yi Wei Xiao. Yero, kamu harus berhenti bercanda di sini. Saya penasaran apa pendapatmu tentang pekerjaan kami. Tapi hari ini, Xiao Wei naik. Pasti bukan hanya untukmu. Saya tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Tapi saya ingin kamu belajar menghormatinya. Sebagai polisi rakyat, bertarung dengan kehormatan. Sekarang yang akan kita lakukan adalah mempercayainya. Kamu perlu tenang. Istrimu sedang dalam perjalanan. Saya tenang, saya tidak bisa tenang. Saya baru saja selesai meneleponnya. Apa yang kamu katakan? Kalau kalian mulai pacaran di SMA, lalu menikah, datang ke kota ini bersama. Apa lagi yang dia katakan? Kalau kamu sudah bekerja keras selama 10 tahun terakhir, ingin maju dan memberinya kebahagiaan. Tapi aku tahu, apapun yang kamu lakukan dia tidak pernah puas. Apakah kamu pikir, dia akan selalu memandang rendah segala hal tentangmu? Perasaan. Apakah kamu tahu apa itu perasaan? Tahu. Karena aku juga pernah bertemu seseorang yang rela aku korbankan hidupku. Tapi hidupku dengannya sangat berbeda. Dia adalah seorang kerah emas. Aku hanya seorang polisi kecil. Gajiku setiap bulan tidak cukup untuk membayar pajaknya. Pekerjaannya adalah menghadiri pesta-pesta mewah. Dan aku mencari kucing, mencari anjing, menasihati orang tua untuk tidak bertengkar. Jujur saja, hari ini adalah hari pertamaku menjadi polisi. Kasus terbesar yang pernah aku tangani. Sebagai seorang pria, aku merasa rendah diri. Tapi ketika aku melihat dia akan cocok dengan seorang pria, ketika kita bersama, aku merasa sangat tidak nyaman sampai cemburu. Lalu aku mengatakan sesuatu yang sangat kasar. Jadi sekarang apapun yang aku lakukan, dia tidak akan pernah memaafkanku lagi. Tapi apa masalahnya? Jangan beri aku omongan maco itu. Itu hanya alasan untuk menyelamatkan muka dan tidak jujur pada diri sendiri. Meskipun kita tidak punya uang, aku tidak mampu membeli satu mobil penuh bunga. Aku tidak mampu membeli perhiasan mahal atau tas desainer. Tapi aku bisa membawa gitarku setiap hari, pergi ke bawah rumahnya dan bernyanyi. Aku bisa disiram air dingin. Aku tetap menghubunginya setiap hari. Dia sering mematikan teleponku. Bisakah aku meneleponmu kembali? Sekali bukan 2 kali. 2 kali tidak baik 3 kali. Mungkin aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya perasaan padanya. Aku yakin tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bahkan seumur hidup. Aku bisa melakukannya dengan caraku sendiri. Teruskan padanya. Biarkan dia mengambilnya kembali. Jadi percayalah padaku. Bunuh diri bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali perhatian istrimu. Pistol ini palsu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mulai dari awal. Dia mencoba bunuh diri dengan bantuan polisi. Mendapatkan kembali perhatian istrimu. Apa yang kamu tebak? Kamu pikir aku benar-benar takut menembakmu?
1 juta untuk 1 juta kebahagiaan. 10 dolar untuk 10 dolar kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan uang. Mungkin dia tidak bisa mengerti apa yang kamu coba lakukan. Tapi kamu hanya harus tetap melakukannya. Suatu hari dia akan mengerti. Apa yang kamu pikir sekarang adalah perilaku yang mengguncang dunia. Tidak ada artinya baginya. Jika kamu mati, siapa yang akan merawatnya menggantikanmu? Jika kamu tidak memiliki keberanian untuk tetap bersamanya, siapa kamu untuk mengatakan cinta? Kamu diam. Bagus. Bagus. Aku hanya ingin mati. Mengapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak hanya mencoba menyelamatkan Sandra. Aku akan menyelamatkanmu. Untuk polisi rakyat. Setiap nyawa tak ternilai harganya. Percayalah padaku. Hanya kamu yang berani hidup. Apa yang terbaik untuk istrimu? Dasar bodoh. Kamu bilang akan bersamaku selamanya. Bagus. Ada. Jangan bicara seperti itu di masa depan. Bagus. Apa yang salah denganmu, Kiki? Aku baru saja membuka Weiboku. Aku menemukan seseorang mengirimimu 200 pesan pribadi. Benarkah? Heran, aku punya bukti. Silakan masuk ke ruang tunggu wanita. Saya harus pergi sekarang. Aliansi sudah mulai curiga. Hubungan saya denganmu. Kamu berikan bagian uang saya. Sepertinya kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Mereka mulai mencurigaimu. Mereka hanya percaya pada Jiang Dong sekarang. Li Zihui sudah turun. Jiang Dong kemungkinan besar akan mendukungnya untuk mengambil posisi presiden. Saya pikir dia akan menggantikan posisi saya juga. Dia akan berbalik melawan saya dengan ganas. Tunggu sampai aliansi terperangkap. Saya akan mengembalikan uangmu. Jika saya tidak pergi sekarang, saya rasa saya tidak akan pernah pergi. Kamu pikir kamu sudah pergi sekarang, dan aliansi akan membiarkanmu. Apalagi dalam waktu yang singkat. Saya tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Tunggu dengan sabar beberapa hari. Saya bisa menjanjikan itu padamu. Saya sudah memberimu cukup uang untuk seumur hidup. Pikirkanlah. Mobil Anda sudah diperbaiki, Pak. Silakan lewat sini. Li, Apakah Suran ada? Saya ingin berbicara berdua denganmu. tidak masalah. Tempat apa? Di klub biasa kita. Saya sedang di sini. Apakah kamu ada waktu untuk? Pertemuan yang baik.
Saya harus keluar. Saya tidak bisa mengangkat telepon nanti. Jika perusahaan membutuhkan saya, biarkan semuanya masuk ke kotak suara. Saya akan kembali dalam sekitar 1 jam. Lee. Suran duduk. Kita sudah lama tidak bertemu. Ya. Sejak saya keluar dari perusahaan V, kita semakin jarang bertemu. Benar. Saya memanggilmu ke sini untuk memberitahumu sesuatu. Saya akan segera meninggalkan Asia Pacific. Saya sudah membacanya di koran. Selamat atas promosi Anda. Terima kasih. Tapi saya mendapat pesan. Pengganti saya mungkin Jiang Dong. Jiang Dong. Benar. Informasi ini dirahasiakan. Apakah itu alasan saya mengajak Anda keluar sendirian? Saya mengerti. Anda bisa tenang. Apa yang kita bicarakan hari ini, tidak ada orang lain yang akan tahu. Saya suka betapa pintarnya Anda. Menurut saya Suran, Jiang Dong memiliki prasangka yang sangat dalam terhadap Anda. Dan kali ini, pengangkatan Jiang Dong terasa agak aneh bagi saya. Ada banyak prioritas. Sesuatu terjadi begitu saja. Ternyata peluangnya sangat salah. Itu jatuh ke Jiang Dong. Saya pikir ada sesuatu di baliknya. Kekuatan tak terlihat sedang bekerja di sini. Mungkin itu keberuntungan. Pasti bukan keberuntungan. Suran, ketika saya di perusahaan V, Anda adalah tangan kanan saya. Saya ingin Anda sukses juga. Jadi saya punya nasihat untuk Anda. Bisnis seperti medan perang. Jangan menganggapnya enteng. Baik, terima kasih Lee. Saya akan berhati-hati. Ini untuk promosi saya. Biar saya mengajak bersulang. Ini dia. Lihat sendiri. Kadina juga sedang membuat acara TV. Kenapa persis sama dengan kreativitas Clear? Jelas. Jiang Dong menipu kita. Ide yang sama. Syuting serial TV untuk kedua merek secara bersamaan. Dia bisa bilang kita ada di sana. Mencuri ide orang lain. Menolak membayar tagihan kami. Bagaimana kamu tahu Jiang Dong yang melakukannya? Di perusahaan V, itu banyak uang untuk dihabiskan pada acara TV. Satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan ini adalah Jiang Dong. Kamu bertanya padanya. Jangan tanya dia. Pada awalnya Jiang Dong sangat mudah memberi kami kasus yang bersih. Aku tahu dia tidak berniat baik. Dia tidak takut pada kami. Karena dia tahu tidak ada yang bisa kami lakukan padanya. Feng Lufei. Satu-satunya orang yang bisa memperbaiki ini sekarang, hanya kamu. Bagaimana kamu tahu aku akan membantumu? Karena kamu selalu fokus padahal bukan orang. Ini adalah drama TV dengan hati nurani yang bersih. Bagaimana kamu akan menjelaskan itu? Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku juga penasaran siapa yang mengambilnya. Kamu tidak tahu. Tentu saja aku tidak tahu. Aku adalah Presiden Asia Pasifik perusahaan V. Bagaimana aku harus melepaskannya? Dan Kadina sedang membuat acara TV. Bukankah ini kanibalisme? Kamu tidak punya. Kamulah yang melakukannya. Tidak ada yang punya hak itu selain kamu. Kamu punya rencana untuk Suran. Atau aku tidak perlu melawan mereka sebelumnya. Sangat menyakitkan saat kamu mengatakan itu. Kamu tahu apa? Kamu tidak mempercayaiku seperti itu. Bagaimanapun semua ini, kita harus mencari tahu. Jika itu wanita lain yang berbicara seperti itu padaku, aku sudah mengusirnya sejak lama. Hari ini bukan kamu. Janine, kamu perlu masuk ke sini. Tuan Jiang, Bawa orang-orang yang Katina. Aku ingin kalian semua masuk ke sini. baik. Presiden Deng, Tuan Jiang bilang 10 menit lagi. Berkumpul untuk rapat di kantornya. Nona Huang, halo. Tuan Jiang mengadakan rapat di kantor dalam 10 menit. Selamat tinggal. Total Yuan,
Mr. Jiang, rapat akan diadakan di kantor dalam 10 menit. Selamat tinggal. Semua keributan yang kita buat. Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Proyek TV. Proyek ini diinisiasi oleh Presiden Lee sendiri. Li Hui ya. Kita tidak akan bergerak sampai dia bilang begitu. Kita di mana sekarang? Kita sedang di tengah-tengahnya. Kita sudah menyiapkan semua saluran. Dalam siaran. Jika kita berhenti syuting sekarang, berapa banyak perusahaan akan kehilangan? Puluhan juta. Hal sebesar ini, bahkan jika Presiden Lee menyetujui, kamu seharusnya memberitahuku juga. Sekarang ada yang salah. Aku yang akan disalahkan. Kamu tahu apa? Maaf Mr. Jiang. Oke, kalian semua keluar dari sini. Kamu dengar aku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Perusahaan sudah menghabiskan puluhan juta. Tidak mungkin berhenti syuting. Aku baru saja mengambil pekerjaan ini. Aku punya tekanan. Aku ingin kamu mengerti. Kamu pikir kamu bisa menyalahkan Lee Zihui sepenuhnya? Apakah itu cukup? Aku beritahu kamu. Aku tidak percaya. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Aku bersumpah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika aku berbohong, aku keluar dan tertabrak mobil. Bangun. Ada. Aku janji padamu. Tidak peduli sebersih apapun. Kapan ini akan selesai? Aku yang akan membayarnya. Itu yang bisa kulakukan di posisi ini. Aku bisa saja tidak melakukan apa-apa kamu tahu. Tapi aku tidak mau kamu merasa malu. Tahu tidak? Mr. Jiang. Kantor pusat menelepon. Aku tahu. Keluar. Aku sangat berharap kamu bisa percaya padaku. Aku tidak percaya. Aku pikir dia tidak akan bersumpah apapun. Jiang Dong bersumpah itu seperti kentut. Tapi dia membuat janji pada kita. Ini janji yang dibuat untuk anak 3 tahun. Kamu telepon dia, aku bilang padanya. Halo Suran, mau bicara sebentar denganmu. Jiang Dong. Aku tidak akan menerima janjimu, bahkan jika janjimu benar, dan aku tidak menerima amalmu. Mari lihat siapa yang bisa menembak lebih cepat sekarang. Asal kamu selesai duluan, aku tidak akan membuatmu membayarnya. Kamu membuatnya sulit untuk dirimu sendiri. Aku memukul diriku sendiri dulu. Untuk membuat Jiang Dong malu. Aktris itu turun dari lift itu. Pergi ke sini. Lalu kamu dorong kereta itu ke sini. Ada 2 dari mereka di sini. Mr. Su, Mr. Su. Aku beli dessert untuk semua orang, aku akan segera kembali. Terima kasih Su. Kamu lanjutkan. Bagus. Manajer Jiang berkunjung hari ini. Aku pikir aku akan mampir. Sebagai pihak A, mari kita lihat. Haruskah? Feng Lufei tidak ada di sini. Kamu tidak perlu berakting untukku. Kamu pasti tidak merasa tertekan. Aku membuat janji pada Lu Fei. Tidak peduli seberapa baik kamu melakukannya. Aku akan membayarnya. Kamu memberiku janji ini. Karena kamu tahu aku tidak akan menerimanya. Bagaimana mungkin aku memberimu kesempatan untuk membuatmu menjadi orang baik? Ya begitulah yang mereka katakan. Orang yang paling mengenalmu bukanlah temanmu, tapi musuhmu. Dan aku adalah temanmu. Pernahkah kamu menjadi temanku?
Oke, berhenti. Untuk yang satu lagi. Ya berpikirlah. Kameramen, ayo kembali. Bagaimana dengan jahe? Tidak buruk. Berapa banyak waktu lagi yang kamu butuhkan untuk menyelesaikannya? 2 minggu. 1 minggu. Dalam 1 minggu. Mungkin tidak untuk 1 minggu. Aku beritahu kamu bagaimana kamu memampatkan 2 minggu menjadi 1. 4 kata. Siang dan malam. Mengerti? Berhenti. Apa yang terjadi kalian? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tidak ada emosi sama sekali. Kami syuting 02 episode dalam 3 jam. Apa yang kalian berdua lakukan tadi? Kalian berdua tidak bisa saling memandang. Maaf sutradara. Tidak ada kekuatan dalam gerakan itu. Mari kita lakukan lagi, sepanjang waktu. Berapa lama kamu berencana melakukan ini? Kamu perlu mundur sedikit. Sutradara. Bisakah kita menyelesaikan syuting minggu ini dengan jadwal ini? Lelucon minggu ini. Setidaknya 1 bulan. Apakah ini? Sekarang situasi kita telah berubah sedikit. Ini harus dilakukan minggu ini. Jika kamu ingin syuting denganku, kamu harus melakukannya dengan ritmeku. Kamu ingin menyelesaikannya dalam 1 minggu. Maka kamu bisa mencari sutradara lain. Sutradara, kamu harus memahami kami. Maka kamu juga harus memahamiku. Kamu tidak akan menemukanku cepat. Kalau mau lebih cepat, cari sutradara lain. Ayo coba lagi. So, Ini daftar sutradara yang mungkin. Kamu lihat saja. 2 ini yang utama kami dorong. Karena mereka dalam sebulan. Mereka sudah pernah bikin drama. Aku akan pikir-pikir dulu. Kita harus lebih cepat dari Jiang Dong. Itu satu-satunya jalan keluar. Coba masakan Zhao Ning. Dia itu buku resep hidup, 365 hari setahun. Kamu bisa makan hidangan berbeda setiap hari. Nanti dia ganti hidangannya. Aku coba sekali saja. Biar aku hitung. Aku bisa masak 192 hidangan. Setiap hari tidak boleh sama. Selain itu, apakah kamu datang 192 hari setahun? Aku belum terbiasa. Kalau suatu hari aku tidak punya uang, mungkin aku akan datang setiap hari. Video yang kita rekam itu sudah kamu tunjukkan ke Jiang Dong. Dia melihatnya. Jiang Dong bertaruh denganku. Lihat siapa yang selesai dulu. Kalau aku yang selesai dulu, dia yang bayar. Kalau dia yang selesai dulu, aku harus mengakuinya. Apa maksudnya itu? Mengakui penanaman berarti, ketik 1 baris subtitle di awal drama. Film ini hanya untuk hiburanmu sendiri. Tapi apakah kamu tanya sutradaranya? Bisakah dia mengalahkan kelompok itu? Sutradaranya bilang, dia ingin mendahului Jiang Dong. Kita harus cari orang lain. Orang di dunia hiburan memang aneh. Jadi apa pendapatmu? Aku masih memikirkannya. Bagaimana dengan dramamu? Itu uang yang banyak. 40 juta. Jika tidak lebih cepat dari Jiang Dong, uang 40 juta dolar itu hilang. Ya tidak ada sepeser pun tersisa. Jadi mengapa ragu? Kita perlu mencari sutradara baru. Saya pikir hanya mereka yang tidak bekerja keras. Tidak ada yang tidak mungkin. Sepertinya itu yang kebanyakan orang katakan. Suran, saya percaya padamu. Selama kamu mencoba, itu akan berhasil. Mengapa? Terima kasih atas doronganmu. Tapi aku lebih membutuhkannya sekarang. Itu penilaian yang jernih. Baiklah, buat keputusanmu sendiri. Aku akan membawakanmu lebih banyak. Lalu aku akan mengisi. Tidak ada cara lain. Apakah kita siap menghadapi Jiang Dong? Tidak ada. Kecuali mereka menghancurkan acara mereka. Aku pikir akan menunjukkan video ini padanya, membuatnya terkejut. Dia bisa menghentikannya. Tapi siapa yang menyangka dia bahkan lebih buruk. Jadi video yang kita buat ini sangat penting baginya. Itu tidak membuat perbedaan, bukan? Benar. Kiki. Kamu sesederhana Zhao Ning. Kalian semua mau percaya pada kebohongan yang indah. Apakah kesuksesan dijamin dengan kerja keras? Kamu percaya pada pria seperti Jiang Dong? Apakah kamu merasa bersalah? Apa itu hidup?
Hidup itu seperti bencana yang semakin parah. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya semakin parah. Tapi kamu tidak pernah bisa membuat bencana ini berhenti. Aku menunjukkan video itu pada Jiang Dong. Mari kita ungkapkan ini. Aku harus menunggu sekarang. Jiang Dong bahkan lebih buruk. Mengapa? Karena ketika orang semakin buruk, mudah salah. So, kenapa dia masih syuting? Sutradara baru kita sudah datang. Sutradara baru apa? Sutradara baru kita. Kamu suruh dia pulang. Pulang ke? Aku ingin dia tetap di sini. Dengan waktunya, ini akan memperlambat kita. Aku suka apa yang dia lakukan. Kamu sebaiknya memikirkannya lagi. Aku akan memikirkannya. Tidak masalah kemana kamu pergi dengan sutradara. Biarkan sutradara baru pulang. Kenapa mempertahankan sutradara? Lihat kru mereka. Grup itu dibentuk setelah kita. Itu sudah dimulai sebelum naskah siap. Dan ingin selesai sebelum kita. Ini akan berakhir menjadi film yang buruk. Tidak ada yang akan melihat sampah ini. Jiang Dong memperlakukan penonton seperti bodoh. Dia pasti akan kalah. Aku mempertahankan sutradara, karena dia bertanggung jawab. Dia tahu bagaimana bertahan. Aku percaya dia. Tapi kamu tahu itu. Bahkan film terbaik pun memiliki kritiknya. Bahkan pertunjukan terburuk pun memiliki penggemarnya. Mungkin Jiang Dong akan beruntung kali ini. Menang. Maka ini memang sudah seharusnya. Aku ingin mengalahkan Jiang Dong kali ini. Aku punya penonton yang harus dijawab. Aku lebih bertanggung jawab untuk merek Clear. Itu aturan lama. Biarkan itu yang memutuskan. Aku sudah membuat keputusan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Termasuk itu. Tuan dan Nyonya, sahabat pers yang terhormat, selamat malam semuanya. Hari ini adalah upacara penutupan Gracie. Selamat datang semuanya. Sekarang mari kita sambut Jiang untuk berbicara untuk kita. Kita telah melakukan keajaiban. Tidak ada merek yang pernah berani menjadi berani. Mengubah diri Anda menjadi acara TV. Tapi kami melakukannya. Dan tentu saja terima kasih kepada semua yang hadir di sini hari ini. Malam ini. Setiap orang yang bisa berada di sini harus merasa terhormat, bangga, karena Anda menyaksikan keajaiban. Saya mengumumkannya secara resmi. Acara TV untuk Kadina. The Post. Selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Angkat gelas Anda. Biarkan saya mengusulkan bersulang untuk Saya mendapat pesan MMS dari nomor yang tidak dikenal. Upacara penutupan yang anggun. Saya juga mendapatkannya. Jiang Dong sendiri yang mengirimnya. Mereka telah melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Teruskan syuting. mengapa kamu menjemputku hari ini? APA Marcelana, Tidakkah kamu ingin melihatku? Atau ada sesuatu yang tidak kamu beritahukan padaku? Sebaliknya, saya punya kabar bahagia untuk dibagikan denganmu. Kamu adalah pacarku. Apa yang membuatku bahagia, seharusnya membuatmu bahagia. Benar. Aku beritahu kamu, Kadina menanam acara TV Gracie. Itu telah berhasil diselesaikan. Itu adalah penampilan pertamaku sebagai presiden. Saya telah melaporkannya ke kantor pusat, meminta kredit.
Apa masalahnya? Kamu tidak senang dengan apa yang baru saja kukatakan? Apakah kamu pikir Aku bisa mengerti. Bagaimanapun kamu adalah orang yang mengerjakan proyek bersih. Agak punya perasaan. itu yang ingin kutanyakan padamu? Acara TV Kadina selesai lebih cepat dari jadwal. Apa yang akan kamu lakukan dengan acara kita? Sejujurnya, Kadina selesai lebih cepat dari jadwal. Dan aku benar-benar terkejut. Saya pikir proyek Suran sudah dimulai lebih awal. Mereka selesai lebih cepat. Tapi itu sudah terjadi. Saya tetap akan melakukan sesuai kesepakatan saya dengan Suran. Kamu tidak akan membayar acara kami, benar kan? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Suran adalah lawan yang sangat saya hormati. Jadi saya berbicara dengan Suran. Itu tidak akan merusak kesepakatan kita. Jika begitu, ini adalah kegagalan perusahaan kami. Serial TV pertama. Apa yang kamu lakukan? Saya tiba-tiba ingin memelukmu. Kamu percaya itu? Saya baru saja mendengar kamu mengatakan hal-hal itu. Di hati saya, sangat tidak nyaman. Saya Jiang Dong. Saya tidak percaya saya membuat pacar saya terluka. Saya tidak akan pernah mengizinkan itu. Suran dan saya akan membahasnya. Saya suka kemampuanmu. Cerdas dan kuat. Tapi saya tidak ingin kerja kerasmu.